guys, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Renegade Immortal part 20. Tepatnya episode 82 dan 83 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian lebih memahami alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Meski Wang Lin berada dalam posisi terdesak di alam ranah tanpa perasaan, serta hampir saja diambang kematian, tapi untungnya saja dia mampu memahami ranah tersebut. Pasalnya di bawah reinkarnasi masih ada hukum langit dan kematian. Oleh sebab itu, Wang Lin dengan cepat melepaskan tangan surgawi untuk mengakhiri duel pertarungan. Bukannya mengakui kekalahan, Hong Di justru merasa bingung melihat kejadian barusan. Walaupun hanya berbeda satu kalimat, namun bagaimana mungkin Wang Lin dapat menghancurkan Rana tanpa perasaan? Tetua Zhu Kuezi menjelaskan, pertarungan Rana niat bagi seorang kultivator bukanlah sekadar ajang pembuktian, melainkan sebagai pendirian masing-masing untuk melihat seberapa jauh kekuatan mereka berdua. Sehingga dengan adanya hal tersebut, sang ketua memutuskan kalau Wang Lin keluar sebagai pemenang. Meskipun begitu, Hong Di jelas menolak keputusan ini dengan alasan bahwa dirinya akan tetap melanjutkan perbaku hantaman sampai titik darah penghabisan, meski harus mengorbankan hidupnya. Oleh sebab itu, Hong Di segera melepaskan formasi 4 binatang roh untuk membalikan situasi pertarungan. Tepat di momen ini, menyadari jiwa rohnya mengalami luka fatal, serta basis kultivasinya turun drastis mencapai tahap awal soul formation, bahkan tidaklah memiliki pilihan lain, Wang Lin pada akhirnya secara nekat menggunakan pedang abadi untuk mempertaruhkan hidupnya. Dan ternyata... Zhu Kuezi lantas mengatakan, selain dia telah menyatakan Zheng Niu sebagai pemenang dan resmi dinobatkan menjadi murid sekte immortal jalur manusia abadi, bahkan dia juga bersedia mengabulkan satu permintaan untuknya. Mendapati syarat ini, Zheng Niu tanpa basa-basi langsung menunjuk binatang roh atribut kayu, sehingga tetua Zhu Kuezi segera memberikan benda tersebut kepadanya, di mana yang kalah tidaklah boleh menolak permintaan ini, kemudian meminta kedua pihak untuk beristirahat. Pasalnya baik Wang Lin bersama Hong Di mengalami luka cukup serius. Beberapa saat kemudian, menyadari perebutan gelar putra Vermerion generasi ke-15 akan segera dimulai, serta mendengar kabar jika tungku pemurnian Qianfeng melarikan diri, tetua Zhu Kuezi mencoba untuk menanyakan hal ini. Selain Qianfeng membenarkan informasi tersebut, dia sendiri tidaklah mengerti kenapa Zizin bisa mendapatkan bala bantuan dari salah satu kultivator di atas ranahnya, sehingga Qianfeng berjanji akan mencari keberadaan sosok di belakang Zizin. Tetua Zhu Kuezi justru meminta sang murid agar tidak melakukan pencarian, di mana dia telah menemukan tungku pemurnian yang cocok untuknya. Dan ternyata, Zhu Kuezi menyarankan Qianfeng memanfaatkan pertarungan Hong Di melawan Zheng Niu. Selain konsepsi dua orang tersebut mencapai tingkat pencerahan, serta mengalami luka cukup serius, maka besar kemungkinan selama Qianfeng bisa menyerap kekuatan spiritual Hong Di, Rana niatnya memiliki tanpa perasaan sekaligus membantunya saat menghadapi petaka Ascendan. Meskipun pada dasarnya Zhu Kuezi orang yang gak tegaan, serta Hong Di sendiri memiliki sifat keras kepala, hanya saja Qianfeng meminta sang guru untuk menyerahkan hal ini kepadanya. Pasalnya gelar putra Vermerion tidaklah akan pernah diberikan kepada murid luar. Oleh sebab itu, Qianfeng segera melakukan tugasnya. Tidak berselang lama, ketika sedang memulihkan kekuatan spiritualnya, Qianfeng tiba-tiba saja menunjukkan diri.
serta menegaskan kalau tujuannya datang ke tempat ini untuk membantu Hongdi mewujudkan semua keinginannya dan segera menyerap kekuatannya. 不会如此。Qianfeng menegaskan, selain basis kultivasinya mengalami peningkatan, dia juga memperkenalkan Hongdi sebagai tungku pemurnian baru. Meski hal ini sempat bikin Liu Mei sedikit minder, akan tetapi Qianfeng meminta adik seperguruannya tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan. Pasalnya, setelah dia menyerap konsepsi Hongdi sebagai orang ketiga, dirinya berniat menjadikan Liu Mei sebagai tungku pemurnian selanjutnya dan memastikan gelar putra generasi Vermilion. Pasca kepergian Qianfeng, Liu Mei kembali mengingat percakapannya bersama Zhu Kuizi, di mana masih ada sisa teknik ilusi yang belum mencapai tahap sempurna. Terlebih lagi, jika dia bisa menemukan konsepsi yang cocok dan menyerapnya, maka hal ini akan membuat teknik 1000 ilusi menerobos ke tahap kesempurnaan. Pada awalnya, Zhu Guizi telah menyiapkan Zoe untuk Liu Mei, namun sayangnya orang tersebut menghilang saat memasuki dunia abadi. Meski Liu Mei meminta sang guru tidak mengkhawatirkan hal ini, serta berjanji akan lebih giat lagi berlatih menciptakan klon ilusi menerobos jalur langit, hanya saja ketua sekte justru mengalihkan pembicaraan, di mana saat klon tubuh Liu Mei resmi menjadi murid sekte Suando untuk mengikuti kompetisi antar sekte. Dia tanpa sengaja bertemu seorang murid sekte Heng Yu bernama Wang Lin alias Zheng Niu. Meski dikatakan hati Do wanita red kupu-kupu tidak ada ruang untuk meningkatkan kekuatan, tapi Wang Lin sangatlah berbeda, sehingga Zhu Kuizi memperingatkan Liu Mei agar mengawasi pergerakan Wang Lin. Pasalnya setelah konsepsi jagoan kalian mencapai tahap kesempurnaan, sang murid haruslah menjadikan Wang Lin sebagai tungku pemurnian, sehingga konsepsi reinkarnasi hidup dan mati bisa jatuh ke tangannya, serta memiliki kesempatan untuk mewarisi gelar Vermilion. Setelah mengingat hal tersebut, serta merasa kagum dengan perkembangan Wang Lin selama 500 tahun terakhir, Liu Mei lantas bergegas menuju kediaman Wang Lin untuk menanamkan racun di dalam tubuhnya, sehingga dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, tepatnya di aula utama Vermilion, dikarenakan beberapa hari ini boneka jimat sering bermunculan ke daerah permukaan peninggalan immortal, Zhu Kuizi memerintahkan tetua Yun Fei bersama Li Yunlong untuk mengatasi hal tersebut. Zhu Kuizi melanjutkan, apakah mereka berdua masih mengingat sosok Yun Kuizi, orang yang pernah bersaing memperebutkan posisi Vermilion generasi ke-14? Meski orang ini tidak ikut campur dalam perebutan selanjutnya, serta menjadi kultivator pengembara di negara Vermilion, tapi menurut informasi yang pernah dia dengar, Yun Kuizi secara diam-diam melatih seorang murid untuk memperebutkan gelar tersebut. Oleh sebab itu, sang ketua menyarankan Li Yunfei bersama Yunlong untuk tidak membiarkan gelar ini jatuh ke garis keturunan Yun Kuizi. 究竟是你的弟子提高你我斗了一辈子。 师兄，我一个也不会放。 Sementara itu, di saat Liu Mei hendak menjalankan tugasnya mendatangi kediaman Wang Lin serta menggunakan formasi penyegelan di area sekitar, tapi sayangnya jagoan kalian lebih dulu berhasil melarikan diri. Pasalnya dia tidak mempercayai sikap Zhu Kuizi, sehingga Wang Lin memutuskan untuk kembali ke altar teleportasi untuk meninggalkan area tersebut dan mencari lokasi yang aman untuk memulihkan diri. Secara bersamaan dengan hal ini, melihat pergerakan Wang Lin, Feng Yunsan secara ugal-ugalan menggunakan kekuatan roh primordialnya untuk menggagalkan tindakan jagoan kalian, meskipun harus mengorbankan diri. Tapi singkatnya, meski Wang Lin berhasil melarikan diri serta tiba di wilayah domain salju, namun ternyata hal tersebut membuatnya bertemu dengan pemimpin domain salju bernama Li Yuanfeng, orang yang menggantikan posisi Hongdi, sekaligus berniat untuk membunuhnya. Tepat di momen ini, menyadari basis kultivasi Yuanfeng berada di atasnya, serta dia juga tidak memiliki peluang untuk menghadapi ketua domain salju, Wang Lin pada awalnya menggunakan berbagai teknik andalan untuk meninggalkan area tersebut.
Akan tetapi tindakan ini percuma saja, di mana Li Yuanfeng telah mempersiapkan formasi semesta penyegel iblis. Oleh sebab itu, dia memperingatkan Wang Lin untuk suren aja. Bukannya menuruti perkataan barusan, Wang Lin justru memutuskan melarikan diri, serta mengeluarkan slip giok pemberian Zoe untuk meminta bala bantuan Sun Tai. Melihat kemunculan leluhur klan iblis raksasa di ranah awal Soul Formation, serta menghadapi dua orang sekaligus bukanlah suatu hal mudah, Wang Lin segera memutuskan untuk melarikan diri. Pasalnya selain jiwa primordialnya mengalami luka fatal, energi spiritualnya telah mencapai batasan. Bahkan dengan adanya formasi semesta penyegel iblis yang terbilang cukuplah rumit, hal ini jelas membuatnya tidak bisa menemukan jalan keluar dan sangatlah rumit untuk dipecahkan. Sehingga Wang Lin mencoba memikirkan rencana lain. Tapi belum sempat berpikir lebih jauh, serta dihadapkan serangan kejutan leluhur klan iblis raksasa, Xu Liu Go secara nekat mengorbankan diri untuk menyelamatkan hidup Wang Lin. Meskipun Li Yuanfeng bersedia memberikan pedang abadi dan juga kompas bintang ke tangan leluhur klan iblis, hanya saja bendera segel bencana surgawi haruslah menjadi miliknya. Terlebih lagi, tujuan leluhur Wang ke tempat ini hanyalah untuk mengambil kompas bintang. Pasalnya, Wang Lin telah merebut benda tersebut dari tangan Cihu ketika memasuki dunia abadi. Mendengarkan percakapan tersebut, jelas mengejutkan Wang Lin. Selain dia tidak pernah menduga kalau dua Soul Formation berniat membunuhnya, Wang Lin sendiri berjanji akan selalu mengingat penderitaan hari ini. Meskipun begitu, Yuan Feng tidak memperdulikan bebacot Wang Lin, sehingga dia kembali melepaskan teknik andalan merebut bendera bencana surgawi. Tepat di momen genting, ketika serangan brutal ketua domain salju nyaris saja mengenai tubuh Wang Lin, serta energi spiritualnya telah terkuras habis, Cihu pada akhirnya turun tangan untuk menahan serangan tersebut. Nah, dikarenakan Cihu masihlah memiliki sebuah janji kepada Wang Lin, bahkan tidaklah mungkin bertindak secara terang-terangan, dia lantas mencoba untuk meyakinkan leluhurnya dengan alasan kalau dirinya ingin membunuh Wang Lin seorang diri, serta membalaskan dendamnya di masa lalu. Tapi siapa sangka Cihu justru memberikan sedikit informasi titik jalan keluar dan memberikan energi spiritual agar Wang Lin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pasca kepergian Wang Lin, meski Cihu kembali menjelaskan beberapa hal, kalau Wang Lin adalah orang yang pernah menyelamatkan hidupnya ketika memasuki dunia abadi, serta kompas bintang merupakan hadiah untuk Zheng Niu, namun sayangnya, leluhur Wang justru tidaklah memperdulikan penjelasan tersebut. Bahkan jika Cihu bukanlah generasi muda garis keturunan klan iblis raksasa, mungkin dirinya sudah membunuhnya. Tapi karena sang leluhur tidaklah ingin melakukan hal ini, maka dia akan memberikan hukuman kepada Cihu dikurung selama 100 tahun. Di sisi lain, setelah melakukan pemeriksaan area sekitar, serta kekuatan mutiara siani terhalang oleh kekuatan lain, Wang Lin pada akhirnya menemukan sebuah jalan keluar, di mana selama dia bisa memasuki wilayah tenggara memiliki atribut kayu dan angin, kemungkinan besar dirinya dapat menggunakan celah ruang untuk meninggalkan tempat ini. Hanya saja, Li Yuanfeng dengan cepat mengaktifkan ranah niat kebun teh untuk menjebak Wang Lin. Walaupun sempat berada di posisi terdesak, bahkan mencoba untuk menggunakan ranah niat hidup dan mati, namun sayangnya hal tersebut percuma saja. Pasalnya dengan adanya kesenjangan kultivasi, serta energi spiritual Wang Lin terkuras habis, dia tidaklah bisa menandingi kekuatan Li Yuanfeng, sehingga membuat Wang Lin terkena serangan telak Yuanfeng. Pasca kejadian barusan, dikarenakan leluhur Wang masihlah ada urusan penting, serta mereka juga telah menghabiskan banyak waktu bermain-main dengan jagoan kalian, maka dia meminta ketua domain salju untuk mengakhiri hidup Wang Lin. Untungnya saja, di saat Wang Lin benar-benar diambang kematian, Sun Tai akhirnya dapat menemukan lokasi Wang Lin, serta dengan cepat menghancurkan formasi penyegelan iblis. Singkatnya, walaupun Sun Tai menyadari kedua pemimpin tersebut hanyalah seorang praktisi yang baru saja mencapai ranah awal Soul Formation, akan tetapi menurut kabar yang pernah dia dengar, klan iblis raksasa memiliki kemampuan kekuatan bawaan, sehingga dengan alasan ini,
Sun Tai berpura-pura memarahi Wang Lin dan menegaskan kalau tujuannya datang ke tempat ini hanyalah untuk membawa jagoan kalian pergi meninggalkan wilayah domain salju. Meski pada awalnya, leluhur Wang bersama Li Yuanfeng sempat menolak permintaan barusan, akan tetapi Sun Tai tetaplah bersikeras membawanya. Terlebih lagi dengan adanya paksaan peningkatan basis kultivasi mereka di tahap awal Storm Formation, Sun Tai menegaskan jika mereka berdua tidak memiliki kualifikasi berduel melawannya. Mendapati ucapan barusan, leluhur Wang kembali menolaknya. Selain bertujuan membunuh jagoan kalian, dia juga haruslah mendapatkan mayat Wang Lin, sehingga membuat Sun Tai nambah bingung. Pasalnya leluhur Wang bukanlah berasal dari sekte mayat, tapi kenapa dia membutuhkan mayat Wang Lin? Nah, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta menarik ya guys ya. Di mana ternyata menurut kabar yang pernah leluhur Wang dapatkan dari generasi sebelumnya, meski tubuh Wang Lin telah meninggoy sejak ratusan tahun, tapi sepotong jiwanya berhasil melarikan diri ke medan perang ekstraterial dan melakukan pengejaran selama 10 tahun. Tapi dia masih tidak bisa menemukan sepotong jiwa tersebut bersama Mutiara Siani. Terlebih lagi, hanya dirinya saja dan utusan pagoda Heaven Pan yang mengetahui kabar tersebut. Meskipun begitu, leluhur Wang tetaplah membunuh generasi sebelumnya dengan alasan Mutiara Siani sangatlah berguna untuknya. Pasalnya jika dia bisa mengambil benda tersebut dan diserahkan kepada aliansi kultivasi, maka hal ini akan membuat negara mendapatkan status sebagai negara kultivasi tingkat 6 dan menjadi salah satu klan terkuat yang memiliki kualifikasi klan Ascendan, sehingga leluhur Wang terus melakukan pencarian selama ratusan tahun untuk menemukan Wang Lin. Walaupun pada dasarnya pencarian ini tidaklah membuahkan hasil, namun di saat Cihu keluar dari wilayah dunia abadi, leluhur Wang mendapatkan kabar mengenai posisi Wang Lin. Oleh sebab itu, demi menghindari perselisihan dengan negara Vermilion, leluhur Wang menunggu waktu yang tepat memulai rencana selanjutnya. Sampai akhirnya, dia bersedia menerima tawaran ketua Li Yunfeng untuk menangkap Wang Lin, serta menggunakan teknik rahasia untuk mencari keberadaan Mutiara Siani. Penjelasan barusan jelas memancing kemarahan Sun Tai, sehingga dia segera paksa membawa jagoan kalian pergi meninggalkan area ini. Dalam perjalanan mengetahui segel Zoe membuatnya dalam ancaman serius, bahkan belum genap 1000 tahun Wang Lin sudah bikin onar, maka Sun Tai berniat menanamkan segel jiwa kepadanya. Sementara itu, menyadari segel jiwa Sun Tai bersama konsepsi Teh Li Yuanfeng dapat menguras energi spiritualnya menurun drastis mencapai Qi kondensasi tingkat 3, Wang Lin segera bermeditasi untuk memeriksa tubuhnya. Terlebih lagi jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan besar tubuh klon cepat atau lambat bisa menjadi manusia fana tanpa kekuatan spiritual. Bahkan luka ini pernah dia alami saat berhadapan melawan Teng Huoyuan. Di sisi lain, pasca duel baku hantam dengan Sun Tai, walaupun kesenjangan basis kultivasi terpaut satu level, hanya saja mayat Wang Lin sangat berguna untuk klan iblis raksasa, sehingga dia berambisi menuntaskan pertarungan tersebut, serta menggunakan teknik andalan untuk bertarung. Bukannya gentar menghadapi kemampuan barusan, Sun Tai lantas mengombinasikan teknik andalan bersama energi abadi menerima tantangan leluhur Wang, sehingga duel sengit adu kodam tidak lagi bisa terhindarkan. Tepat di momen ini, meski Sun Tai kembali memperingatkan leluhur Wang kalau dia bukanlah tandingannya, serta kemampuan lahir klan iblis raksasa tidak akan membuat Wang bisa mengatasi kesenjangan ranah, namun leluhur Wang tetaplah bersikeras merebut jagoan kalian dari tangannya. Oleh sebab itu, Sun Tai secara paksa menggunakan konsepsi guntur mengakhiri pertarungan tersebut. Bukannya mengakui kekalahan, serta merasa muak terus ditekan Sun Tai, leluhur Wang pada akhirnya menggunakan kemampuan magis bawaan untuk membalikan situasi perbaku hantaman, sehingga memaksa Sun Tai memanggil bala bantuan anak iblis di tahap menengah Soul Formation untuk menghancurkan teknik leluhur klan iblis raksasa. Dalam situasi terdesak, bahkan menyadari kemampuan magis bawaan belumlah bisa mengalahkan anak iblis, leluhur Wang pada akhirnya memindahkan kekuatannya ke wilayah bintang, sehingga mengurangi resiko yang dia hadapi nantinya.
Terlebih lagi jika terus memaksa dirinya melanjutkan duel perbaku hantaman, hal ini akan menyelenyapkan jiwanya. Oleh sebab itu, leluhur Wang memutuskan untuk meninggalkan area tersebut. Singkat cerita, meski Wang Lin berhasil melarikan diri serta menyiapkan sebuah rencana jangka panjang, tapi sayangnya semua itu sirna begitu saja. Selain energi spiritualnya semakin melemah, basis kultivasinya juga mengalami penurunan cukup drastis, sehingga membuatnya jatuh pingsan. Nah guys, seperti itulah kisah perjalanan Lord Wang Lin part 20 episode 82 sampai 83-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener edun parah ya kan? Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Mimin baik hati mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and next time guys. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want